warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Is Latifah, yang kedua ada Ana Mayuha, yang ketiga ada Elsan Kulin Safira, yang keempat ada Dewi Novianti Hanifa, dan yang kelima ada Juliawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang problem student in classroom. Pada materi ini kami akan menjelaskan 3 subbab, yaitu drug abuse, the student who lies, dan the student with attention deficit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, bisa disimak penjelasan saya mengenai problem student in classroom atau masalah yang dialami siswa di dalam kelas, di mana masalah-masalah ini biasanya dapat mempengaruhi kegiatan belajar siswa atau proses belajar siswa menjadi terganggu karena masalah-masalah tersebut mungkin akan menghambat perkembangan psikisnya atau mentalnya. Di antara masalah-masalah itu yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, drug abuse atau penyalahgunaan obat. Yang kedua, the student who lies, siswa yang suka berbohong. Yang ketiga, the student with attention deficit, siswa yang kurang akan perhatian. Nah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai drug abuse. Apa sih drug abuse itu? Drug abuse bisa diartikan sebagai penyalahgunaan obat. Obat ini disalahgunakan oleh pemakainya demi untuk memenuhi kesenangannya. Jelas obat ini sangat dilarang karena melihat dari berbagai dampak yang ditimbulkan yang akhirnya akan membahayakan fisik dan psikis pemakainya. Obat ini dinamakan dengan narkoba, di mana melihat dari efeknya sendiri, obat ini dapat memberikan candu yang berkepanjangan. Ada beberapa alasan dan penyebab mengapa sih seseorang mengonsumsi obat-obatan seperti itu. Salah satu faktornya yaitu faktor lingkungan, yang mana bisa berasal dari pergaulan dia dengan teman sekitarnya, atau hidup di lingkungan yang kurang baik dan harmonis. Selain itu, juga karena rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian ia penasaran dan ingin mencoba-coba, atau bisa juga karena gangguan mental, sehingga ia ingin meredakan gejala-gejala kementalannya yang dirasa itu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Is Latifah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang akan saya sampaikan adalah penanganan penyalahgunaan obat terlarang. Di Indonesia, penanganan penyalahgunaan obat terlarang menggunakan cara rehabilitasi yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu detoksifikasi. Tahap ini di mana dokter memberikan obat tertentu. Tujuannya untuk mengurangi gejala putus obat yang muncul. Sebelum pasien diberikan obat pereda gejala, dokter terlebih dahulu akan memeriksa kondisinya secara menyeluruh. Tahap kedua yaitu terapi perilaku kognitif. Tahap ini, pasien akan dibantu psikolog atau psikiater yang berpengalaman. Tujuannya untuk mencari cara bagaimana ia mengatasi keinginan minum obat itu pada saat ia kambuh. Terus membuat cara strateginya untuk menghindari dan mencegah kambuhnya sehingga ia tidak bisa lagi menggunakan obat itu pada saat ia kambuh. Tahap ketiga yaitu bina lanjut. Tahap ini, pasien ikut serta dalam kegiatan yang sesuai dengan minat. Bahkan, pasien dapat kembali ke sekolah atau ke tempat kerja, tetapi tetap dalam pengawasan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dari student who lies atau siswa yang berbohong. Menurut KBBI, berbohong menyatakan sesuatu yang tidak benar, berbuat bohong, atau berdusta. Perilaku berbohong bisa dilakukan oleh siapapun dimanapun, dan biasanya dorongan untuk berbohong dilakukan dalam keadaan yang mendesak bagi diri seseorang. Tak terkecuali pada anak-anak. Anak-anak biasanya mulai berbohong ketika memasuki usia prasekolah, usia sekitar 2-4 tahun. Menurut perspektif psikologi perkembangan, kebohongan yang dilakukan oleh anak-anak bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan. Pada kenyataannya, berbohong merupakan satu hal yang menandai adanya perkembangan pikiran anak atau kesadaran diri anak bahwa orang lain memiliki keinginan, perasaan, keyakinan yang berbeda dengan dirinya. Misalnya, ayah bilang, aku boleh makan permen. Di sini, kemampuan untuk mengetahui apa yang orang lain pikirkan dirasakan adalah kecakapan sosial yang penting.
Di masa sekolah, menurut Charles, dalam pidato address pada tahun 2007, berbohong termasuk dalam misbehavior, yaitu kelakuan buruk atau perbuatan yang tidak baik. Dalam hal ini, Charles menggolongkan misbehavior ke dalam 5 jenis, yaitu aggression, immorality, defiance of authority, class description, dan clowning aggression. Berbohong masuk ke dalam jenis immorality, yaitu berperilaku tidak sopan yang mengacu pada tindakan mencontek, mencuri, dan berbohong. Siswa yang berbohong bisa disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda dan tidak hanya berasal dari diri mereka saja, tapi bisa disebabkan oleh orang lain, situasi, atau waktu yang ada. Berikut adalah alasan atau penyebab anak berbohong dalam kelas. 1. Bentuk perlarian dari tanggung jawab atau takut dihukum. Perilaku berbohong dianggap lebih mudah atau lebih sedikit mendatangkan konsekuensi negatif dibandingkan perilaku jujur. Sebuah studi menemukan bahwa kehukuman justru membuat anak-anak tidak mau mengatakan kebenaran. Kedua, ingin diperhatikan dan dipuji untuk meningkatkan image atau konsep diri. Kebutuhan akan perhatian dan pujian kerap kali membuat anak mengarang cerita tentang dirinya, padahal tersebut tidak pernah terjadi. Tujuannya untuk membuat image diri yang terlihat positif di lingkungan pertemanan di kelas. Yang ketiga, ada tuntutan orang tua yang terlalu tinggi. Seringkali orang tua memberi tuntutan yang terlalu tinggi pada anak, sedangkan anak merasa tidak mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut. Akibatnya, anak-anak berbohong untuk membahagiakan dan mendapatkan penerimaan dari orang tua. Yang keempat, keinginan mendapatkan pengakuan sosial atau bentuk impresi teman di kelas. Siswa berharap memperoleh pengakuan sosial yang lebih baik dibandingkan status sosial diri siswa yang sebenarnya. Siswa butuh diakui sebagai orang yang hebat dalam kelompoknya. Yang kelima, mekanisme yang otomatis terjadi atau suatu kebiasaan. Terjadi karena telah merupakan suatu kebiasaan untuk meningkatkan perasaan berharga diri sendiri yang sesungguhnya adalah palsu. Seringkali siswa menyadari bahwa ia berbohong, namun tidak sanggup menghentikan kebohongannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi anak yang suka berbohong. Yang pertama, seorang anak atau murid jika ketahuan membohong, kita tidak boleh langsung menghukumnya. Jika seorang anak atau murid ketahuan berbohong, jangan langsung main tangan atau membentaknya dalam suasana umum. Hal ini akan membuat anak itu malu atau minder. Selanjutnya, tanya dengan lembut. Kita itu harus mulai bertanya dengan nada yang rendah, santai, mengapa si anak atau murid itu berbohong. Dengarkan hingga selesai, jangan langsung menjas. Yang ketiga, itu ajak bicara dengan suasana dingin. Ketika Anda sudah tahu jika seorang anak atau murid itu berbohong, jangan langsung menghardik saat itu juga, carilah waktu yang sesuai dan tepat. Yang keempat, bicara hanya berdua. Tidak semua anak akan disamakan perilakunya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa seorang anak atau seorang murid itu berbohong, ketika kita bicara di depan umum, hal itu akan membuat dia merasa malu. Yang kelima, jangan menekan anak. Ketika kita sudah tahu bahwa memang anak itu berbohong, maka kita itu jangan membuat anak itu tertekan dengan terus menekaninya untuk terus berkata jujur. Yang keenam itu berada di posisi tengah. Cari alasan kenapa anak Anda berbohong, anak murid Anda berbohong. Jika alasannya sepele, maka bisa berikan pengertian seperti itu. Student with attention deficit atau attention deficit hyperactivity disorder merupakan siswa dengan gangguan perhatian defisit hiperaktif. Siswa yang menunjukkan gejala khas ADHD yaitu kurangnya perhatian, hiperaktif, dan impulsif, dapat membuat frustasi. Mereka tidak bisa fokus pada materi yang diberikan. Siswa dengan ADHD dapat menuntut perhatian dengan berbicara tidak pada gilirannya atau bergerak di sekitar ruangan, kesulitan mengikuti instruksi, sering lupa menuliskan tugas, seringkali tidak memiliki kontrol motorik halus. Apa yang dapat dilakukan guru untuk membantu anak-anak dengan ADHD? Jadi, bagaimana mengajar anak yang tidak mau tenang dan mendengarkan, yaitu dengan banyak kesabaran, kreativitas, dan konsistensi. Peran seorang guru di sini adalah untuk mengevaluasi kebutuhan dan kekuatan masing-masing anak. Kemudian, guru dapat mengembangkan strategi yang akan membantu siswa dengan fokus ADHD, tetap pada tugas, dan belajar dengan kemampuan penuh mereka. Program yang berhasil untuk anak-anak dengan ADHD mengintegrasikan 3 komponen. Yang pertama, akomodasi, yaitu apa yang dapat dilakukan untuk mempermudah belajar bagi siswa dengan ADHD. Kedua, instruksi, yaitu metode yang akan digunakan dalam mengajar. Dan yang ketiga, yaitu intervensi, bagaimana mencegah perilaku yang mengganggu konsentrasi.